Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dari kelas 443 I01 dengan NIM 44220. Di sini saya akan menjelaskan tentang beradaptasi lingkungan yang baru untuk memenuhi tugas karakter building. Oke, lanjut ke sesi yang pertama. Di sini poin pertama yaitu beradaptasi di lingkungan yang baru. Memang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, di sini adalah poin yang pertama. Beradaptasi di lingkungan yang baru bukanlah hal yang mudah. Mulai dari lingkungan yang berbeda, dari tempat tinggal yang sudah lama kita kenal, hingga kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari yang kita kenal menjadi tantangan tersendiri untuk memulai sebuah perjalanan baru. Di sini kita sudah mulai melihat poin untuk penyesuaian diri, lingkungan yang baru. Nah, lalu kita ke yang kedua. Nah, poin yang kedua adalah mengenal budaya yang berlaku. Maksud dari mengenal budaya yang berlaku di sini adalah ada peribahasa yang mengatakan, di mana tanah dipijak, situ langit junjung. Artinya, dimanapun kamu berada, kamu harus mengikuti tradisi yang berlaku di tempat itu. Setiap daerah yang kamu tuju pasti memiliki kebudayaannya tersendiri. Bahkan, tempat agamamu pasti memiliki budaya tersendiri. Dengan mengetahui budaya yang berlaku di tempat itu, kamu akan lebih mudah menyesuaikan karena kamu tidak lagi kaget dengan apa yang mungkin akan terjadi di sekitarmu. Lalu kita ke materi yang ketiga. Di sini kita melihat ada kenali dirimu lebih dekat. Nah, maksud dari poin di sini adalah sebelum kamu membaur dengan orang-orang yang di tempat yang baru, pastikan untuk kamu mengetahui pribadi seperti apakah dirimu. Setiap orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan setiap pribadi memiliki caranya tersendiri untuk menjalani harinya. Mulailah bertanya kepada dirimu. Pertanyaan sederhana seperti, apakah aku bisa bekerja di lingkungan yang ramai? Nah, ini adalah contoh. Detail di sini ada contohnya, apakah aku bisa bekerja di lingkungan yang ramai? Nah, setelah itu, carilah solusi untuk mengatasi permasalahan yang kamu hadapi di tempat yang baru. Apa yang harus aku lakukan bila tempatku mengganggu berisik? Nah, kita tinggal di tempat yang baru, tapi itu tempatnya itu berisik, apa yang akan kita lakukan? Dengan kamu mengetahui seperti apa dirimu, kamu bisa mempersiapkan diri dan berbenah diri untuk menyambut lingkungan yang baru. Itu maksud yang dari kenali dirimu lebih dekat. Nah, lanjut yang keempat, mengetahui bahasa setempat. Nah, ini juga penting. Apabila kamu pergi ke tempat yang berbeda, berbahasa dengan daerahmu yang awal, alangkah baiknya bila kamu mengenal bahasa tempat tersebut. Tidak perlu fasih, namun cukup dengan mengetahui beberapa kata atau kalimat penting seperti sebutan untuk tempat-tempat publik penting, seperti rumah sakit, apotek, contohnya salam, dan lain sebagainya. Hal ini berlaku untuk negara asing yang akan kamu tuju. Bahasa Inggris memang telah menjadi bahasa global. Akan tetapi, dengan menguasai bahasa daerah setempat, kamu akan dengan mudah berbaur dengan orang sekitar. Adalah contoh yang menurut saya itu sangat penting juga ya dalam kita berpindah ke tempat yang baru, menyesuaikan diri. Nah, ini ada poin yang selanjutnya, ada up to date akan hal-hal baru. Nah, di sini dijelaskan dalam hal ini, up to date bukan berarti kamu harus ikut tren terbaru. Up to date artinya kamu harus tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Apa saja itu, apapun mulai berita sosial, ekonomi, politik, film terbaru. Mungkin yang sedang hits dan sebagainya. Kamu tidak suka dengan topik tertentu, namun tidak ada salahnya sekedar untuk tahu, bukan? Dengan kamu tahu banyak hal, kamu akan dengan mudah berinteraksi dengan orang-orang sekitarmu. Dan pastinya kamu tidak akan kehabisan bahan pembicaraan. Oke, kita lanjut yang ke selanjutnya. Nah, di sini kita sudah selesai
membahas poin-poin yang tadi kita bahas. Dan di sini yang akan bahas adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semua yang tadi saya bacakan itu adalah di sini saya menyimpulkan ada baiknya jikalau kita berpindah di tempat yang baru, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, harus mempersiapkan diri dengan tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lalu harus bisa mengikuti gaya hidup di lingkungan tersebut agar atau gampang membaur dengan masyarakat sekitar. Dan yang tidak kalah penting lagi yaitu harus bisa mengikuti gaya bahasa tersebut agar tidak terjadi salah paham. Bisa jadi bahasa yang kita gunakan berbeda dalam artian mereka, karena pasti berbeda gaya bahasa kita dengan lingkungan baru. Contoh seperti nama benda, tempat, dan lain-lain. Nah, di sini bahasa itu sangat penting untuk mencegah terjadinya salah pahaman antara kita dan orang lain yang di tempat yang baru. Oke, sekian dari presentasi tentang beradaptasi di lingkungan baru. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.